Iran siap hadapi serangan darat militer Amerika Serikat yang diprediksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, Iran mengingatkan Amerika Serikat jika pilihan mereka melakukan invasi ke darat adalah pilihan yang salah. Lalu mampukah militer Iran mempertahankan titik-titik krusial kawasan darat mereka dari serangan AS? Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pakar strategi PPAU alumni US Air War College yang juga mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI Angkatan Udara Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung Guru Besar Hubungan Internasional dari St. Petersburg State University, Koni Rahakundini Baki. Bu Koni, apa kabar Bu? Halo, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Atas yang kita lihat tadi, Menhan Amerika Serikat, Pak Agung, sudah memberikan arahan kepada pasukan mereka. Ini menandakan bahwa semata mereka siap untuk menghadapi serangan darat yang kabarnya akan ada rencana juga serangan cepat dalam 1 atau 2 hari, atau Anda membaca ada hal lain di situ? Ini namanya eskalasi to deeskalasi. Deeskalasi menjelang deeskalasi dan pergi. Tujuan sudah jelas tidak tercapai ya. Tujuan utamanya yaitu regime change, garda revolusi bubar, balistiknya berhenti, kemudian uranium dan rakyat berontak itu sudah nggak tercapai. Akhirnya terpaksa Trump harus mengatakan rakyat Amerika ya kita sudah ada regime change ini dengan kematian lama ada yang baru. Kemudian juga menyatakan bahwa ini semua adalah merubah targetnya yang semula ada target strategis menjadi target taktikal, yaitu berupa list daftar korban, daftar yang harus dibunuh, daftar harus dihancurkan, dan tiap hari nambah daftarnya. Dan jelas bahwa itu sudah tercapai, tetapi kan sudah tercapai secara taktikal, itu namanya tactical output, tidak sama dengan strategic outcome, nggak tercapai. Tapi ya seperti biasa ya bolak-balik ya dianggap sudah ini. Namun sekarang yang penting adalah bagaimana keluar dengan jalan tegak. Sebab kalau pergi begitu saja, tanpa ada sesuatu pukulan atau suatu drama yang biasa orang Amerika bikin itu, maka solusinya adalah mungkin serangan darat. Namun ada masalah. Masalah utamanya adalah tidak boleh mengganggu suplai minyak, tidak boleh mengganggu ekonomi global. Artinya apa? Tidak akan ada gangguan terhadap Bandar Abbas di pintu masuk Hormuz, tidak ada gangguan kepada Pulau Kark. Sebab kalau Pulau Kark itu diduduki, meskipun tidak ada dirusak, juga tidak bisa diperungsi. Kenapa? Karena kan kerannya ada di daratan Iran. Itu kan pulau itu cuma untuk menyalurkan bahan bakar. Sedangkan keran yang utama ada di Abadan sana. Kalau itu ditutup juga percuma. Jadi biarkan aja itu tetap di Iran, tetap Iran ngatur masuknya. Sekarang kalau butuh serangan darat yang kira-kira akan kemungkinan perlawannya tidak terlalu banyak, korban tidak terlalu banyak, dan bisa menunjukkan berhasil menduduki Iran, dan bisa meningkatkan leverage daya tawar, maka harus mencari sasaran lain. Dan targetnya menurut Anda yang krusial apa? Dan bisakah itu berjalan cepat dengan rencana 1 sampai 2 hari mereka melakukan serangan itu? Bisa. Namanya adalah Cabara. Suatu kota di sebelah tenggara daripada Iran, merupakan kota pelabuhan dan kota bandar udara daripada Provinsi Sistan Balochistan. Itu provinsi yang berseberangan dengan Pakistan. Kalau di Pakistan provinsinya Balochistan, itu gede banget itu, dan di sebelahnya namanya Sistan Balochistan, dari etnis yang sama. Mereka adalah Sunni, dan mereka adalah merasa terpinggirkan, kurang berkembang, biasa di pojok daripada negara kan. Kemudian ada masalah dengan pemerintah pusat, karena mereka pertama tidak begitu cocok soal budaya, tidak bisa dipaksakan budaya Syiah dengan Sunni, ya. Tapi soal yang paling penting lagi merasa terpinggirkan, dan ada pembangunan besar-besaran pelabuhan di sana yang membuat tersingkir penduduk setempat karena harus diusir ya, biasa diusir untuk tempatnya di pelabuhan, itu ada masalah. Baik. Dan sudah ada pemberontakan tempat tahun 2022-2023, dan itu sudah menjadikan ancaman. Kalau Amerika bisa mendarat di sana, maka mereka bisa merebut pelabuhan, marinir bisa menduduki pelabuhan yang siap untuk kapal-kapal besar, dan 82nd Brigade Combat Unit dari Airborne Division bisa mendarat di pelabuhan udara, membuat airhead sama beachhead. Dan di sana mereka bisa langsung mengamankan 150 km ke utara, timur, barat, sehingga bisa menutup jalur kedatangan daripada
orang-orang Garda Revolusi atau Artes. Baik. Dan juga apa yang sulit bagi Amerika juga sulit bagi orang Iran. Karena mereka nggak bisa sembarangan loncat gunung, harus lewat jalan. Dan jalan itu sekarang ganti ditutup oleh orang Amerika yang mendarat di sana sehingga berbalik menjadi atrisi kepada pihak Iran. Nah, Bu Kony, kalau menurut Anda dalam rencana strategi untuk serangan cepat 1-2 hari oleh AS ini mungkin atau enggak tuh? Pakai semua adalah barang-barang. Gini, kalau kita ngomong mungkin atau tidak mungkin, sangat mungkin ya. Tapi kita mesti lihat, ini perang ini bukan menang militer mutlak loh. Kita mesti ingat bahwa ini itu adalah siapa yang lebih tahan biaya dan tahan waktu. Kita mesti ingat itu. Jadi walaupun banyak kelebihan yang dilakukan Amerika Serikat, tapi kita mesti ingat bahwa ini perang bukan soal kemenangan militer semata. Nah, kalau mau dilihat dari kekuatan Amerika sudah jelas lah dengan pidato Trump bahwa dia akan habis-habisan, terutama target pembangkit listrik, ya kan, fasilitas minyak Iran. Saya mungkin harus bilang bahwa dia secara konvensional dia mutlak unggul ya. Tapi Iran itu kan punya ketahanan mental atau resilience yang juga tidak mudah dipatahkan. Kemudian drone murah dia juga yang mobile bisa dibuat pabrikannya itu sangat mobile. Belum lagi proksi dukungan dari Rusia, Cina dan negara-negara lain yang tidak terlihat tapi sebenarnya ada gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang pasti secara saya data di konvensional pasti menang. USS Abraham Lincoln sudah di sana, Gerald Ford sudah di sana, 16 kapal perang sudah diteluk gitu kan. Bagaimana sudah. Lalu kita lihat serangan presisi itu 9.000 target sudah dihantam lah Angkatan Laut. Kalau saya boleh bilang mungkin berlebihan, tapi 90% mungkin kekuatan Angkatan Laut 140-an kapal Angkatan Laut Iran itu udah habis ya. Nah, bagaimana rudal balistik juga 90% itu mungkin sudah akan turun gitu. Nah, jadi ada kekuatan superiority yang tidak bisa dibantah kalau dari itu. Cuman kita mesti lihat ada aliansi. Nah, hasil aliansi ini juga memperkuat sebenarnya posisi Amerika, tapi ini juga akan membuat kita harus bahas kenapa, karena basis militer di Qatar, di UEA, di Saudi misalnya kan, atau camp Al-Rifjan itu bagaimanapun nantinya nih, kalaupun terjadi apa-apa ini akan menjadi area yang akan pasti ditarget oleh Iran. Bagaimanapun Iran akan mencatat siapa telah mensupport serangan kepada Iran gitu loh. Nah, bagaimana juga misalnya kita mesti lihat apakah Israel sendiri sudah memaksimalkan apa yang dilakukan, dan mesti lihat juga bagaimana negara Teluk itu menggunakan pangkalan airspace UAE dan Saudi itu sudah sukses sangat. Semua dukungan ini tuh akan membuat sebenarnya dicatat betul oleh Iran, termasuk bagaimana kita mesti lihat dukungan Hizbullah, Cina dan Rusia ini akan main-main. Sekali lagi ya, walaupun tidak dinyatakan resmi gitu. Tapi contoh 4 jam lalu Presiden Putin baru bicara di sini. Beliau bilang bahwa ini kalau terus Selat Hormuz itu menjadi masalah, Rusia tuh akan memberikan jalan keluar. Nah, ini kan juga sesuatu tanda yang nggak main-main. Baru 4 jam lalu nih, baru selesai Presiden Putin bicara. Karena Petersburg sedang ada kongres tentang logistik internasional. Nah, jadi mungkin salah satu yang dibahas, kebetulan saya nggak bisa hadir, tapi saya dengar pidato presiden tadi, dia bilang bahwa ternyata Selat Hormuz selalu menjadi sasaran, selalu, gitu kan, seperti berulang. Sehingga akhirnya Rusia sedang memikirkan jalan keluar apa supaya dunia itu tidak terlalu mati atau stagnan jika terjadi sesuatu. Jadi kita mesti lihat sekali lagi banyak kemungkinan, termasuk tadi proksi-proksi yang mesti kita pertimbangkan. Apakah kemudian jalan keluar itu maksud dari Rusia adalah ikut terlibat tidak lagi di belakang layar tapi ikut di depan panggungnya, ikut terlibat dalam perang ini? Kita akan bahas itu nanti Bu di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Saya lanjutkan ke Pak Agung dulu sambil kami perbaiki komunikasi kami dengan Ibu Kony Rahakundini Bakri. Soal pertanyaan saya tadi kepada Bu Kony, kalau kemudian Bu Kony sudah bilang bahwa Rusia akan coba cari jalan keluar, memungkinkannya tuh apakah Rusia juga selama ini yang penilaiannya di belakang layar akan ikut turun kalau kemudian serangan-serangan yang dilakukan penilaiannya di belakang layar akan ikut turun kalau kemudian serangan-serangan yang dilakukan AS serangan darat itu akan berpengaruh cukup luas nantinya? Rusia tidak akan turun jika tidak ada hal yang eksistensial kepada hancurnya Iran atau rezim. Dan tidak ada hal, kalau cuman serangan darat yang jelas tidak akan dilanjutkan invasi, hanya serangan merebut suatu tumpuan, kemudian untuk sebagai daya tawar, untuk apa Amerika nggak perlu turun, Rusia tidak perlu turun. Karena itu tidak membuat nasibnya kan nggak mungkin mendarat di Teheran gitu kan. Artinya Rusia dia cukup melanjutkan bantuannya selama ini, yaitu berupa bantuan perang elektronika dan bantuan satelit ini, data satelit. Iran tuh sekarang bisa ngelihat 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
Jadi full time itu apa yang digerakkan oleh semua Amerika dan semua yang bergerak ataupun ada di permukaan di Timur Tengah itu semua bisa dilihat oleh pusat komando Iran itu real time. Itu yang penting. Oke. Tapi sekarang kan masalahnya itu adalah yang ngatur itu bukan masalah kalah menang, tapi sekarang Amerika itu masalahnya dia adalah US Treasury yield atau suku bunga obligasinya itu yang membuat Amerika itu memutuskan bisa nyerang nggak menyerang. Makanya oleh karena itu kenapa kemarin di stop untuk menyerang infrastruktur energi dan segala macam bukan karena senang sama Iran, kasihan sama Iran, Amerika baik hati, tidak. Karena itu punya efek langsung pada ekonomi Amerika. Itu yang membuat sekarang tidak melanjutkan menyerangnya. Jadi serangan ini terpaksa tidak dilanjutkan ke serangan ke infrastruktur energi seperti kilang minyak, Khark Island, kemudian Bandar Abbas. Baik. Tapi kalau serangan ke target lain yang tidak ada kaitan itu tidak masalah. Oke. Jadi makanya sekarang keputusannya adalah serangan tidak akan kepada yang terkait dengan minyak atau finansial. Oke, Bu Kony, suara Tifal masih terdengar ya, Bu? Ya, masih. Oke, soal pertanyaan saya tadi, apakah kemungkinan Rusia untuk terlibat turun tangan depan layar dalam perang ini memungkinkan atau tidak? Jalan keluar yang Anda sebut itu? Begini, kalau dibilang untuk ikut langsung, saya rasa Presiden Putin dan juga Presiden Xi Jinping sangat berhati-hati ya, karena ini kan bukan, mereka juga nggak mau masuk terlalu jauh gitu. Tapi bahwa bagaimanapun juga sudah sangat didukung, kita sudah tahu betul lah nggak mungkin tanpa dukungan teknologi dan dukungan intelijen dari Rusia dan Cina. Iran bertahan seperti lama. Tapi kalau kembali kepada kekuatan Iran ya, kita tuh mesti lihat juga bahwa Iran ini sekarang pinter ya. Dia tuh dengan menggunakan axis of resistance, ini akan membawa sebenarnya strategik asimetrik. Ini akan Iran tuh akan warfare-nya akan kemana-mana. Dan kita mesti lihat juga bagaimana kelemahan musuh yang dilihat oleh Iran adalah terlalu superior gitu. Justru dari situlah dia masuk dalam konsep cost imposition. Nah, ini kita mesti lihat juga bagaimana strategik yang ini kan gini loh, pembelajarannya itu harus ada buat kita apa ya. Saya sangat tertarik kepada Iran itu karena menurut saya doktrin dia Mosaic defense atau layer asymmetric escalation-nya dia itu sangat canggih karena dia menggunakan eskalasi vertikal dan juga horizontal yang sangat keren gitu. Misalnya saja kita mesti lihat kan bagaimana axis of resistance yang dia gunakan dengan komponen aktif Hizbullah. Bagaimanapun Hizbullah itu perannya sangat besar. Terus kemudian Houthis Yaman ya, walaupun dia belum full aktif kalau setahu saya, tapi sudah ada ancaman serang ke Laut Merah misalnya, dan itu akan mempengaruhi potensi serangan yang lainnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Kataib dan PMF ya, milisi Irak itu sudah mulai mengancam basis-basis Amerika di Irak dan Suriah, dan bagaimana juga serangan sporadis dan drone sudah dilakukan. Tambah lagi Hamas dan PID di Gaza. Jadi ini adalah Iran mungkin tidak serang langsung atau tidak perlu juga serang langsung terus-terusan, tapi dia punya jejak plausible deniability. Itu bagaimana proksi-proksinya itu dibuat untuk serangan yang menahan decapitation of strike atau pemenggalan kepemimpinan. Jadi parah untuk Iran tuh kejadian ini kemarin sehingga dia betul-betul mengedepankan ini. Nah, kemudian yang kita juga jangan lupa, kita kan cuma bilang bahwa oke, Iran tuh keren banget karena punya drone swarm. Tapi yang lebih gila lagi, dia itu pabriknya itu mobile. Jadi ribuan unit itu bisa betul-betul dibuat secara serentak sehingga serangan terus bergerombol bisa dilakukan. Jadi menarik beberapa hal lagi ya. 3 hal juga saya perhatikan. Misalnya rudal balistiknya. Kalau kita lihat misalnya dia sudah produksi sangat terbatas, tapi dengan taktik kombinasi dia dengan drone agar overload sistem pertahanan atau saturation attack-nya itu jadi bisa kuat karena rudal itu dikeluarkan hanya sesekali untuk serangan presisi. Oke. Nah, yang paling gila dia menggunakan ini yang paling keren. Ada yang komentar juga soal salah satu menteri kita, tapi saya nggak mau membenarkan. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana dia menggunakan Hormuz sebagai senjata geografi. Ini sangat menarik karena disitulah dia bisa membuat daya tarik, misalnya ranjau laut, rudal anti kapal pantai ya, bunker di Pulau Abu Musa dan Bandar Abbas misalnya. Kemudian juga swarmboard. Jadi bukan cuma swarm drone, tapi dia bukan swarmboard. Jadi dari Iran ini kita mesti lihat dia sangat keren permainannya, pertahanannya, resilience-nya, terutama domain-domain cybernya, elektronik dan psychological warfare-nya. Okay. Jadi juga jangan lupa kemampuan jamming radar dia juga efektif. Sederhananya Bu, kalau melihat semangat dari Amerika Serikat ini yang berencana dalam kurun 2-3 minggu ke depan akan mengakhiri, akan cabut dalam tanda kutip dari Iran itu, Iran akan terima-terima aja setelah 1 bulan lebih penyerangan dilakukan ini atau gimana Anda membaca itu Bu? Nggak
mungkin kalimat terima-terima itu nggak mungkin. Kita lihatlah statement dari apa juru bicara Iran Mas Letkol, tapi pemberani begitu kan. Enggak. Jadi Iran itu sudah sekarang menurut saya perpecahan yang diniatkan oleh negara barat sebelumnya, sebenarnya menurut saya ini harapannya perang itu nggak ada. Tadinya mereka berharap pemimpin diganti dengan Reza Pahlavi masuk lagi ke Iran, selesai gitu, seperti dulu Khomeini masuk kan. Tetapi tidak semudah itu ternyata. Nah, akhirnya terjebaklah ke perang ini. Tapi Iran sudah siap. Seperti kita lihatlah statement dia, apakah itu memang untuk cyber atau tidak. Tapi dia bilang, kami sudah menunggu ini 45 tahun. Kami sudah menunggu, silakan datang. Kami sudah menunggu. Mau angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya ngomongnya yang sama. Anak-anak mudanya. Jadi itu membuat semangat di rakyat Iran juga semakin terbangkit. Jadi menurut saya tadi, kembali kalau saya ditanya soal ini perang atau menang, mutlak militer Amerika mungkin secara konvensional. Tapi jangan salah, secara non-militernya, Iran akan lebih unggul, terutama tadi dia bisa membuat axis of resistance yang sangat kuat di sana. Oke, Pak Agung, posisi Iran setara atau tidak kalau kemudian itu 1-2 hari serangan cepat itu akan terjadi nanti? Apapun yang terjadi di bawah tidak mengubah posisi Iran berada di atas angin, dah gitu aja. Mau nyerang apapun, itu hanya untuk konsumsi publik Amerika yang menginginkan tidak posisi tiba-tiba berhenti pergi gitu aja, tapi ada sesuatu yang bisa ditampilkan. Tetapi juga tentu Jenderal Amerika nggak akan mau mengorbankan diri, anak buahnya di Kark dan Bandar Abbas, dan itu juga tidak mau mengganggu flow supply minyak. Kemudian tahu nggak, kan beberapa hari yang lalu tuh sanksi Iran kepada Iran tuh dibuka, sanksi Rusia dibuka, sehingga sekarang Rusia bebas menjual minyak gas kemanapun, Iran bebas menjual minyak seberapa banyak pun, dengan harga berapapun kemanapun. Tidak diganggu, tidak dihalangi. Kenapa? Karena dunia memang kekurangan minyak, sehingga gimana caranya biar harga minyak turun. Kalau minyak turun, maka suku bunga US Treasury Yield itu akan tidak naik, tidak melewati angka sakti 4,5%. Ujung-ujungnya begitu lewat ekonomi lagi, 4,5%, maka setiap 0,1% itu udah ratusan miliar dolar itu. Bayangkan Amerika yang rakyatnya tidak sanggup bayar bunga cicilan rumah, hipotek rumah, tidak sanggup bayar kredit card. Mereka kan ngutang semua itu, kredit card semua itu. Akibatnya apa? Nanti banyak orang homeless itu nanti dikaitkan dengan pemilihnya, dikaitkan dengan demo kemarin 8 juta orang itu demonya itu bukan karena simpati nggak senang perang saja, itu karena mereka hidupnya ada nurun. Tapi yang jelas sekarang adalah saya nggak bisa menilai dengan sudut pandang itu. Yang jelas, seperti saya sering bilang, instrumen kekuatan nasional Amerika sebelum perang, diplomasi, informasi, militer, ekonomi, unggul, menang jauh, Iran tuh nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang salah satu bulan diplomasi, siapa yang terseok-seok diplomasinya, siapa yang lebih kuat nawar-nawarnya, informasional, siapa yang secara informasi memegang di atas angin yang tidak kelihatan begging, yang kelihatan tetap powerful dan kelihatan bisa membalas dengan tenang, yang sekarang ngirim rudal ke Tel Aviv hampir nggak ada yang nahan, yang mengirim rudal ke Kuwait nggak ada yang nahan, karena hampir sudah habis semua. Secara militer, memang Iran hancur semua yang di permukaan, tapi kemampuan balasnya hampir tidak. Dia punya missile dominance, punya keunggulan misil yang sekarang malah juga tidak bisa dihalangi atau mungkin sedikit yang bisa menghalangi, persentase masuknya lebih besar. Dia bisa milih tetap tempat dimanapun, presisi seperti sangat presisi, titik-titik mana yang dihancurkan. Markas Mossad di Haifa hancur sekarang. Kemudian hari ini ada 10 paket serangan ke seluruh tempat di Israel dan di Kuwait. Kemudian yang terakhir ada ekonomi. Ekonomi ini saya belum belajarin, itu betul-betul Iran itu adalah jenius. Semua ahli ekonomi Iran itu adalah tim lulusan Harvard dan Stanford. Mereka yang sudah mendesain target mana yang bisa dihajar, target mana yang enggak, dan mereka tahu persis bahwa mereka tidak akan menyerang pusat fasilitas segala macam yang akan membuat harga minyak naik, dan itu akan membuat ini. Mereka sudah tahu persis hitungannya. Dan yang paling penting adalah mereka memainkan sekarang perang dalam yield war. Berani macam-macam, tinggal ditutup ininya, langsung yield naik, Amerika akan ambruk. Jadi sekarang malah yang justru memegang di atas angin, upper hand istilahnya. Saya nggak tahu upper hand kok terjemahnya di atas angin ya. Tapi di atas angin itu ada Iran. Dia yang menentukan kapan perang ini lanjut. Dan Iran pengen perang lanjut. Sekarang dia bisa jual sehari 2 juta, 3 juta, 4, 5, 7 juta barel. Dengan apa? Dengan harga $110. Bayangkan. Itu gimana? Dan sekarang apa yang dia inginkan? Ya dia, kalaupun Amerika pergi gitu saja, nggak mau ganti, nggak masalah. Nanti Iran dengan kekuatan sendiri, dia akan menjalin hubungan dengan negara teluk. Ayo sepakat kalau mau lewat, beginilah. Ya mereka mau nggak mau harus ikut. Karena dunia yang sudah dilanggar,
rule based ordernya yang Amerika sepakat membuat rule based order setelah Perang Dunia Kedua itu dihancurkan Amerika sendiri lagi. Oke. Melakukan serangan, melanggar hukum internasional, unjust war, ya itu nggak benar. Nah sekarang Iran juga punya hak yang sama untuk melakukan tersebut dan dia tidak sendiri, dia didukung oleh BRICS. Belakangnya ada Rusia, Cina, India dan semuanya yang membuat dia bisa menjual atau berdagang dengan tidak menggunakan petrodolar. Oke. Iran berada di atas angin. Oke, terakhir Bu, sehingga kalau melihat kondisinya sekarang tampaknya Iran akan agresif nanti kalau beneran serangan cepat itu bakal terjadi. Ya gimana nggak agresif, soalnya kan Trump bilang tujuannya itu finish the job dan bring back Iran to the Stone Age. Itu kata-kata tuh sangat kasar dari Trump. Meskipun akhirnya Demokrat juga mengkritik ya nanti gimana sih rencana pasca perangnya gimana, biaya rekonstruksi gimana, resiko eskalasi global yang paling underline oleh Partai Demokrat reaksi eskalasi global. Karena begini loh, kita boleh ngomongin tentang perang itu ya, tapi coba kita ingat satu negara yang sekarang terdampak besar, Dubai. Dubai itu sekarang jadi kota mati, ya kan? Pariwisatanya ambruk, ribuan ekspatriat dan jutawan pebisnis itu semua juga langsung kabur. Kita lihatlah bagaimana semua mobil mewah ditinggal di jalan gitu kan. Dan bagaimana Dubai sebagai safe haven atau pusat bisnis mewah itu akhirnya menjadi rusak berat secara psikologi. Jeffrey Sah malah bilang Dubai will be dead gitu loh. Nah belum lagi kerusakan fisik tentang apa itu satu kerusakan fisik ya, belum tentang psychological efeknya. Bagaimana damage-nya sangat besar terhadap perusahaan dan apapun itu. Jadi yang saya bilang adalah orang yang tidak berperang langsung tapi terdampak jadinya ini akan memukul juga dan akan menyerang balik ke Amerika Serikat pasti. Karena bagaimana coba negara yang baik-baik aja hanya karena membantu serangan dengan makanan negara yang dipakai menjadi korban. Dari sini sebenarnya kepintaran Iran, dia buat ya, supaya konsentrasi ini terpecah. Dan saya rasa Iran akan mencapai itu. Dia akan membuat banyak negara akhirnya marah terhadap Amerika Serikat. Contoh tadi disampaikan 8 juta sudah knocking sudah terjadi. Ini menjadi pelajaran berharga juga buat Indonesia, jangan sampai ada gerakan knocking karena inilah kita pemimpin itu mesti ingat dia harus berhenti di mana. Dan saya rasa Trump di dalam pidato tadi malam sudah mengingatkan dia sebenarnya sudah di titik lelah. Cuman nggak boleh ngomong lelah lah sebagai kepala negara. Dia cuma akan gila-gilaan gitu. Oke, singkat saja Pak Agung. Sehingga kalau kemudian akhirnya dalam kurun 2-3 pekan ada niat AS untuk keluar dari sana, akankah segampang itu dan masalah Selat Hormuz dan lain-lain ujung-ujungnya bakal perundingan? Mungkin nggak tuh? Yang diperlukan exit strategi, drama ataupun sandiwara menyerang di provinsi yang di luar Selat Hormuz ini, Chabahar ini di luar Selat Hormuz. Di situ nggak ada masalah, dia langsung Laut Oman, langsung menyerang, langsung di situ ngerebut, melakukan ini ada drama lah, ada masuk berita lah segala macam, habis itu cabut dari situ bisa karena dari situ bisa take off C-17 dan gini. Mungkin di bawah layar, mungkin Iran juga kita tahu kan biasa di bawah layar kan. Udah nanti udah kamu serbu sana, nanti kita ini kamu dudukin sana, kamu pergi. Kan Iran juga mungkin mau bantu biar kamu nggak terlalu malu kan, yang penting bayar kan gitu. Ini di belakang layar ini semua ini adalah masalah kayaknya mereka teman semua deh di belakang itu para karena mereka kelihatannya yang nggak kita lihat adalah ini ekonomi, ujung-ujungnya ekonomi. Oke. Ya. Pak Agung, terima kasih sudah datang ke studio. Bu Kony, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.